Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi kasir sederhana. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rista Laria dengan NIM 2310005 dan rekan Saya Rini Yuliati dengan NIM 231001004. Saya Rizkika Amalia Syafa dengan NIM 2311010. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai proyek presentasi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Latar belakangnya yaitu proyek aplikasi kasir sederhana berfokus pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan transaksi di usaha kecil dan menengah atau UKM. Banyak pelaku UKM masih mengandalkan sistem manual dalam proses penjualan yang seringkali menyebabkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam proses transaksi. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana cara mengurangi kesalahan pencatatan transaksi yang terjadi akibat penggunaan sistem manual, bagaimana menyusun laporan penjualan yang akurat dan mudah dipahami dari data transaksi yang tercatat. Selanjutnya, tujuan dari proyek aplikasi kasir sederhana adalah untuk meningkatkan akurasi dalam pencatatan transaksi dengan menggantikan sistem manual menggunakan aplikasi yang otomatis dan terintegrasi. Aplikasi ini juga bertujuan untuk mempercepat proses penjualan sehingga waktu transaksi di kasir menjadi lebih efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Langkah awalnya itu di situ ada login, kasir memasukkan unsur NIM dan password untuk mengakses aplikasi. Dan yang selanjutnya yaitu tambah barang, kasir menambahkan barang ke dalam daftar dengan nama, harga, dan jumlah. Dan yang selanjutnya di situ ada hitung total, sistem menghitung total semua barang di daftar. Dan yang selanjutnya yaitu reset input, kasir dapat menghapus data input yang salah. Dan selanjutnya ada cetak struktur, kasir mencetak struktur pembayaran setelah input uang tunai. Yang selanjutnya ada lihat daftar barang, sistem menampilkan semua barang yang telah dimasukkan. Dan yang terakhir yaitu logout, kasir keluar dari aplikasi setelah selesai menggunakan sistem. Selanjutnya ada kelas diagram, di mana kelas pertama ada kelas pengguna. Kelas ini menangani proses login untuk memastikan hanya pengguna yang terdaftar, misalnya kasir, yang dapat mengakses aplikasi. Atribut yang ada pada kelas ini yaitu ID pengguna, username, dan password digunakan untuk autentikasi pengguna. Metode yang digunakan adalah login dan logout. Pengguna dapat mengakses sistem dan keluar dari sistem. Kemudian ada kelas login, di mana atribut dari kelas login ini ada username dan password, serta metodenya yaitu login, memvalidasi kredensial pengguna. Ada kelas barang, kelas ini mewakili barang yang dijual di aplikasi. Barang memiliki informasi seperti nama, harga, jumlah, dan total harga. Atribut dari kelas ini ada nama barang, harga, jumlah, dan total. Metode yang digunakan adalah menghitung total harga barang berdasarkan jumlah dan harga satuan. Kelas transaksi. Kenapa? Kemudian ada kelas transaksi, mengelola transaksi pembelian. Kelas ini mencakup daftar barang yang dibeli, total harga transaksi, dan proses pembayaran. Atribut dari kelas ini ada ID transaksi, tanggal, daftar barang, dan total harga. Metode dari kelas ini ada tambah barang, hitung total, proses pembayaran, dan mencetak struk. Kemudian ada kelas kasir. Kelas kasir ini mewakili pengguna sistem atau pengguna kasir yang memproses transaksi. Atribut dari kelas ini ada nama kasir, kemudian metodenya sendiri ada proses transaksi.
Yang terakhir ada kelas struk. Kelas ini bertugas untuk menghasilkan struk transaksi. Struk berisi informasi transaksi seperti ID transaksi, tanggal, daftar barang, total harga, uang tunai, dan kembalian. Metode dari kelas transaksi sendiri ada generate struk, yaitu menghasilkan teks struk yang dapat dicetak atau ditampilkan. Selanjutnya ada relasi antar kelas diagram. Yang pertama ada kelas user ke kelas login. Relasi dari kelas ini yaitu satu user hanya perlu login satu kali untuk mengakses sistem. Kemudian ada dari kasir ke transaksi. Relasi dari kelas ini yaitu satu kasir dapat melakukan banyak transaksi selama shiftnya. Kemudian ada transaksi ke barang. Relasi dari kelas ini yaitu satu transaksi hanya dapat memiliki banyak barang yang dibeli. Kemudian ada transaksi ke struk. Relasi dari kelas ini yaitu satu transaksi menghasilkan satu struk. Sekian video dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Di mana di sini yaitu login. Kasir mengirimkan permintaan login ke sistem. Selanjutnya, sistem memverifikasi data login ke database. Selanjutnya, database mengembalikan status autentikasi. Dan yang selanjutnya, sistem memberikan respons berhasil atau gagal login. Yang kedua yaitu tambah barang, di mana kasir mengirimkan detail barang, yaitu nama, harga, jumlah ke sistem. Selanjutnya yaitu sistem menyimpan data barang sementara. Yang ketiga yaitu hitung total, di mana kasir meminta sistem menghitung total harga dan sistem menghitung total harga berdasarkan data yang ada. Yang keempat yaitu cek struk, di mana kasir memasukkan jumlah uang tunai, sistem menghitung kembalian, dan sistem mencetak struk pembayaran. Dan yang terakhir yaitu logout, di mana kasir mengirimkan permintaan logout ke sistem dan sistem memproses permintaan dan mengakhiri sesi. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur pembuatan aplikasi kasir sederhana. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat database bernama kasir.db untuk menyimpan data pengguna. Di sini setelah membuat database, kami membuat sebuah tabel bernama user yang berisi username dan password untuk informasi login pengguna. Setelah itu, kita membuat file bernama db.php dengan tujuan membuat koneksi antara aplikasi PHP dan database yang telah kita buat. File ini berisi konfigurasi untuk menghubungkan aplikasi ke database kasir.db menggunakan MySQL. Selanjutnya, kita membuat sebuah file bernama index.php dengan tujuan membuat halaman login untuk aplikasi. Di halaman ini memiliki formulir input untuk username dan password. Jika pengguna sudah login, mereka akan diarahkan ke halaman utama. Selanjutnya, kita membuat sebuah file bernama proses.php dengan tujuan menangani proses login dan logout. Di proses PHP ini, kita akan dapat memeriksa apakah username ada di database dan membandingkan password yang dimasukkan dengan data di database. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman kasir. Kemudian ada kasir PHP, di mana di file ini kita dapat menambahkan input untuk menambahkan barang, di mana ada nama barang, harga barang, serta jumlah. Kemudian daftar barang yang ditambahkan dan kemudian ditotalkan harga seluruh barang. Kemudian pengguna dapat menambahkan barang ke daftar, mereset daftar barang, dan memproses pembayaran. Kemudian ada aplikasi kasir, di mana nama filenya adalah kasir PHP, di mana ini dapat membuat halaman utama aplikasi kasir. Dan fitur yang ada di folder ini yaitu formulir input untuk menambahkan barang, yaitu nama barang,
harga barang, dan jumlah. Kemudian daftar barang yang akan ditambahkan, kemudian ditotalkan harga keseluruhan barang, kemudian pengguna dapat menambahkan barang ke daftar, mereset daftar barang, dan memproses pembayaran. Kemudian ada cetak PHP dengan tujuan membuat struk transaksi untuk dicetak. Di struk ini menampilkan daftar barang yang telah dibeli, yaitu ada nama, harga, jumlah, dan total transaksi. Kemudian di total harga keseluruhan barang, ada uang tunai yang dibayar, kemudian ada kembalian, tanggal dan waktu transaksi, serta struk dapat dicetak menggunakan browser. Kemudian ada style CSS, di mana bertujuan untuk memberikan tampilan yang lebih baik untuk aplikasi kami. Kemudian di CSS ini kami menggunakan untuk menata halaman, kemudian memberikan gaya pada tabel, formulir, dan tombol. Kemudian membuat aplikasi lebih menarik dan mudah digunakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kemudian tampilan dari aplikasinya sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Teknologi yang digunakannya yaitu aplikasi Visual Studio Code dan bahasa pemrogramannya yaitu PHP, database-nya yaitu MySQL, dan desain antarmukanya yaitu CSS. Saya akan menjelaskan fitur-fitur dari aplikasi yang telah kami buat. Yang pertama, sini kita masukkan nama adminnya sebagai kasirnya nanti, lalu memasukkan kata sandinya admin 12. Nah, langsung di sini ada nama barang, harga, dan jumlah. Di sini kita masukkan itu misalnya beras. Harganya itu 20. Langsung jumlahnya itu 2. Nah, langsung di sini ada keluar, langsung kita masukkan lagi. Saya mau beli telur. Harganya itu 10.000. Dapat 4 10.000. Bisa kita tambahkan. Nah, langsung kita masukkan jumlah uang kita di sini. Misalnya uang kita 50.000. Langsung kita bisa mencetak struknya. Ini adalah struk dari pembelian yang tadi kita masukkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.